Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas ya general reading. Nggak nyangka yang pernah kamu tolong ternyata malah menjadi orang yang berpotensi menjatuhkan kamu. Nah, siapakah orang itu dan kenapa kok bisa terjadi hal yang seperti itu? Yuk langsung saja kita simak videonya dari kartu tarot ini. Di kartu yang pertama, situasinya memang cukup menguras emosi ya pada keadaan beberapa waktu ke depan, karena memang kamu juga sepertinya juga kaget. Ternyata orang yang pernah kamu bantu, orang yang pernah kamu tolong, ternyata malah berpotensi besar ya untuk menjatuhkan kamu. Apalagi dalam beberapa hal ya, terutama dalam usaha, dalam bisnis, pekerjaan, dan juga sebagainya. Ternyata memang yang namanya jilat menjilat, sikut mensikut itu sangat nyata sekali. Dan ini fakta terjadi dalam diri kamu. Yang pernah kamu tolong malah menguras emosi kamu di beberapa waktu terakhir ini dan juga di beberapa waktu ke depan. Karena memang situasinya adalah yang namanya manusia itu kan pasti ketika ada manusia yang lainnya mencapai titik yang lebih tinggi dari bidang yang sama, tentu ini juga akan memberikan satu rasa iri ya, dan sepertinya memang orang ini tuh menaruh rasa iri dengan kamu. Dia melihat kok kamu itu semakin berkembang. Dia melihat kok kamu tuh semakin melaju tinggi, semakin terbang tinggi dengan apa yang kamu kerjakan. Sehingga apa? Tentu hal ini menumbuhkan rasa iri yang cukup konkret yang ada di dalam diri dia. Sehingga apa? Dia pun juga akan melakukan berbagai macam cara supaya bisa menyamai kamu ataupun bahkan supaya bisa di atas kamu. Tapi memang ya yang namanya situasi persaingan seperti ini pasti ada hal positif dan juga negatifnya. Tapi yang bikin nyesek adalah orang ini adalah orang yang pernah kamu tolong dari bawah sehingga dia sampai pada titik ini. Sehingga apa? Dia pun juga seharusnya apa ya istilahnya sadar diri dengan apa yang sudah dia dapatkan dari diri kamu. Pertolongan apa yang sudah kamu berikan kepada dia itu harusnya disadari oleh dia. Tapi ya memang pada faktanya yang namanya manusia ini kan ternyata juga ada sifat zolim seperti itu. Sehingga di sini kamu juga mungkin ya untuk sisi penyesalan nggak menyesal sih sudah berbuat baik kepada mereka atau kepada dia. Tapi yang mungkin menjadi sesuatu yang bermasalah adalah di sini kamu mungkin nggak nyangka kenapa bisa setega itu. Yang pernah kamu tolong, yang pernah kamu angkat dari jatuhnya, ternyata malah menimbulkan beberapa hal yang bermasalah. Tapi ya nggak apa-apa, itu adalah satu perjalanan yang harus kamu lalui, satu perjalanan yang harus kamu jalani dalam kehidupan. Ya udah biarkan semuanya ngalir apa adanya saja, nggak usah terlalu menyesali dan juga nggak usah terlalu takut. Tetapi kamu di sini juga saya wanti-wanti, tetap harus berhati-hati ya dengan beberapa kemungkinan problem. Tetap berhati-hati dengan kemungkinan permasalahan yang mungkin saja bisa muncul dan juga bisa terjadi dalam kehidupan kamu di beberapa waktu ke depan. Karena di sini orang yang pernah kamu tolong ini juga akan selalu saja memberikan masalah dan juga berpotensi untuk memberikan fitnah terkait dengan apa yang ada, terkait dengan apa yang saat ini terjadi di dalam kehidupan kamu. Jadi ya di sini kamu harus hati-hati. Orang yang pernah kamu tolong bisa menimbulkan masalah dan juga bisa memberikan satu tekanan tersendiri yang nantinya malah menimbulkan hal-hal yang kurang begitu baik. Jadi ya tetap tegas, tetap bisa untuk membentengi diri kamu dari beberapa hal negatif yang ada di dalam lingkungan sekitar kamu. Ya ini adalah satu fakta yang baru yang akan kamu dapatkan sebenarnya. Tapi kan di sini kamu nggak mungkin terjatuh gitu loh hanya karena dengan satu orang yang seperti itu. Jadi ya meskipun kamu mencoba untuk dijatuhkan dan segala macam, kamu di sini juga seharusnya emang harus bisa untuk lebih kuat ya, lebih berani untuk bagaimana mengeksplor dengan apa yang terjadi. Dan soal sisi rezeki, apalagi memang dengan hal-hal yang terjadi tadi, kita juga sempat melihat dalam hal rezeki, dalam usaha ataupun pekerjaan, tetap percaya semua itu sudah dalam takaran yang pas ya, seperti Ace of Pentacles ini. Artinya segala sesuatunya sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Mau dijatuhkan gimana pun, mau dihambat seperti apapun, kalau memang pada faktanya itu adalah rezeki kamu, ya akan sampai juga kepada diri kamu. Jadi ya udah nggak usah terlalu disesali, nggak usah terlalu sedih. Yang penting kamu di sini berjuang untuk menjadi hidup yang sebaik-baiknya,
perkara dia mau seperti apa ya sudah biarkan saja. Memang ya nyesek itu ada, sedih itu ada, orang pernah ditolong tapi ternyata yang ditolong malah gigit kamu saat ini, tapi ya nggak masalah, yang terpenting saat ini kamu harus bisa untuk lebih memahami konsep yang ada di dalam kehidupan kamu. Sehingga apa? Kamu harus bisa lebih fokus ya dengan apa yang saat ini kamu kerjakan. Fokus dalam usaha, fokus dalam pekerjaan, dan juga fokus pada beberapa hal yang lainnya yang saat ini memang sedang kamu perjuangkan. Dan saya rasa memang di dalam waktu dekat kamu juga akan mendapatkan beberapa fakta yang saya rasa juga ini mungkin akan memberikan satu pemikiran tersendiri, tapi ya wis gak masalah. Yang penting kamu harus berani untuk menghadapi itu semua, dan orang ini adalah orang yang pernah kamu tolong, orang terdekat, dan kamu kenal betul siapa orangnya, kamu tahu betul seperti apa bentuk mukanya dan seperti apa bentuk tempat tinggalnya dan dia sekarang di mana. Kamu sangat tahu betul, tahu persis, tapi ya udah nggak usah menyimpan dendam, fokus saja dengan apa yang saat ini kamu kerjakan. Karena saya yakin kalau kau bisa lebih fokus dengan apa yang saat ini kamu kerjakan, itu justru malah akan memberikan sinyal yang bagus, akan memberikan hal yang positif yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Jadi ya seperti ini situasi yang terjadi. General Reading kali ini sekian dari saya. Mohon maaf ada kesalahan. Jaya Jaya Wijayanti, Lepur Dene Pangastuti, Jaya Hari Diningrat, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 zodiak yang saya tuliskan pada video ini memang kamu itu butuh refreshing. Kamu sudah cukup capek dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi, sehingga saya rasa memang kamu itu butuh ruang, butuh waktu untuk menenangkan diri, me time, memberikan waktu pada diri sendiri, memahami apa yang terjadi di dalam diri kamu. Sehingga apa? Kamu juga ketika capek jangan terlalu dipaksakan. Karena ketika capek terlalu dipaksakan malah akan menjadi sesuatu yang kurang baik untuk diri kamu sendiri. Jadi ya hal ini harus diwaspadai. 6 zodiak yang saya tuliskan pada video ini memang kamu itu butuh refreshing. Kamu sudah cukup capek dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi, sehingga saya rasa memang kamu itu butuh ruang, butuh waktu untuk menenangkan diri, me time, memberikan waktu pada diri sendiri, memahami apa yang terjadi di dalam diri kamu. Sehingga apa? Kamu juga ketika capek jangan terlalu dipaksakan. Karena ketika capek terlalu dipaksakan malah akan menjadi sesuatu yang kurang baik untuk diri kamu sendiri. Jadi ya hal ini harus diwaspadai. 6 zodiak yang saya tuliskan pada video ini memang kamu itu butuh refreshing. Kamu sudah cukup capek dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi, sehingga saya rasa memang kamu itu butuh ruang, butuh waktu untuk menenangkan diri, me time, memberikan waktu pada diri sendiri, memahami apa yang terjadi di dalam diri kamu. Sehingga apa? Kamu juga ketika capek jangan terlalu dipaksakan. Karena ketika capek terlalu dipaksakan malah akan menjadi sesuatu yang kurang baik untuk diri kamu sendiri. Jadi ya hal ini harus diwaspadai.